berarti di April awal itu kalau kita analisa lebih rinci itu perpindahan suara atau distribusi suara yang tadinya pemilih Pak Jokowi di 2019 itu sekarang makin banyak ke Pak Prabowo dibanding misalnya Januari atau Februari. Di April itu ada 32% pemilih Jokowi di 2019 itu sekarang memilih Prabowo. Di Ganjar itu 39, biasanya 50-an, 55, 56 begitu. Tapi di April itu tinggal 39. Kemudian di Anies masih cenderung stagnan di sekitar 15-18%. Jadi memang terlihat ada perubahan distribusi suara sementara ya. Dari yang tadinya lebih banyak ke Ganjar, pemilih Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo. Yang disebabkan oleh? Nah tentu saja salah satu faktornya adalah endorsement itu. Jadi sejak November itu Pak Jokowi kan cukup banyak, cukup tegas mengendorse Pak Prabowo. Sebetulnya yang di-endorse juga banyak. Jadi betul kata Bang Maman tadi, endorsement itu harus berpadu dengan faktor lain, yaitu figurnya bagaimana. Karena pemilu tinggal 124 hari lagi ya kalau tidak salah, maka sudah sewajarnya calon-calon presiden atau tokoh-tokoh nasional yang ingin maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden tentunya harus segera mendapatkan dukungan partai-partai politik untuk memenuhi ketentuan 20% undang-undang pemilu itu sendiri. Sehingga peristiwa bergabungnya dua partai politik, Golkar dan PAN, mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, sesuatu hal yang lumrah dan konstitusional. PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada partai-partai politik tersebut yang mudah-mudahan telah menunjukkan kedaulatan politiknya untuk menentukan sikap politik apa yang menurut masing-masing partai politik itu terbaik, baik itu bangsa dan negaranya. Jadi PDI Perjuangan welcome dan mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kerjasama politik itu akan berlanjut sampai pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum pada batas akhir masa pendaftaran presiden nanti. Beruntung di endorse, beruntung ada Piala Dunia gitu loh. Jadi benar yang dibilang Pak Maman tadi, bahwa kalau kita bicara soal kemampuan kinerja menteri, ekonomi kita bisa bertahan tadi ya karena Menko Perekonomiannya Erlangga. Bukan karena Menteri Pertahanan gitu loh. Memang di awal April artinya harusnya diuji kemampuannya kemampuan Prabowo ketika kita perang. Jadi siapapun yang naik turun tidak terlalu persoalan buat kita ya. Tapi kan soal beruntung tidak beruntung itu bukan pernyataan saya. Itu kan hasil survei. Dan kita tahu biasanya menjelang masa injury time, konstelasi akan semakin manas, gerakan akan semakin cepat. Kalau kita nonton sepak bola itu 10 menit terakhir itulah yang seru sekali biasanya, energinya biasa 2 kali lipat ya. Poin saya tapi begini, yang pertama adalah kalau kita bicara dalam konteks judulnya kan Prabowo mengepung Ganjar, kita tidak terlalu peduli tentang konstelasi elitnya, berapa jumlah dari kursi yang akan terbangun dalam koalisi, karena itu efeknya nanti ke elit-elit doang. Biasanya kan akan berpengaruh pada level proporsionalitas jumlah menteri yang dibagi-bagi. Itu saja. Buat rakyat yang saya inginkan adalah kalau sama-sama mengklaim menjadi penerus Jokowi, seperti pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi ke Bang Habib ya, kita berharap loh dua orang ini yang mengklaim diri sebagai penerus Jokowi kemudian berdebat. Harus juga kemudian ada yang punya pikiran berbeda seperti Mas Anies ketika berbicara mengenai infrastruktur, bagaimana kemudian ke depan. Ketika berbicara mengenai hilirisasi, siapa yang lebih hatam berbicara mengenai hilirisasi? Ketika berbicara mengenai IKN yang diragukan dari sisi keuangan, siapa yang lebih hatam berbicara mengenai itu? Bukan adu balap mengenai billboard, siapa yang hormatnya lebih tinggi, adu posting mengenai Pak Jokowi senyumnya lebih lebar ketika ketemu dengan Prabowo atau Ganjar. Kan itu yang sekarang sedang terjadi. Itu tidak ada maknanya sama sekali. Kasihan banget Mas Ganjar, belum apa-apa sudah direndahkan sama PDIP. Niatnya mau cari simpati tapi justru bikin ilfil. Dikutip dari Populis Jakarta, juru bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi ikut mengomentari pernyataan Sekjen PDIP. Hasto Kristianto yang mengklaim PDIP dan Ganjar Pranowo dikepung dan dikeroyok koalisi besar pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut Teddy, omongan Hasto justru merendahkan Ganjar Pranowo. Narasi _Ganjar Pranowo dikeroyok dan dikepung sebenarnya malah merendahkan Ganjar. Katanya lewat sebuah cuitan di akun Twitternya _Tedgus Jumat 18 Agustus 2023.
Dirinya mengatakan bahwa seharusnya hal ini tak disuarakan oleh sejumlah pihak yang mendukung Ganjar. Bisa-bisa niat yang ingin menarik simpati malah berubah menjadi tarikan atau antipati. Apalagi yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden adalah partai politik. Kasihan Pak Ganjar kalau begini, ujarnya. Menurut Teddy, jika narasi yang disampaikan Hasto tersebut disampaikan pendukung Ganjar, maka hal tersebut bakal menjadi energi positif bagi kelompok pendukung lainnya. Ini menjadi energi positif kami melangkah dengan percaya diri, karena sebelumnya memang dengan kondisi Pak Ganjar dikeroyok ini justru memunculkan suatu solidaritas rakyat bantu Pak Ganjar, tegasnya. Sebagaimana diketahui, Hasto di berbagai kesempatan selalu mengklaim pihaknya dikeroyok koalisi Jumbo setelah Golkar dan PAN bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Prabowo Subianto bersama Gerindra dan PKB. Sementara itu, pengusung Anies Baswedan terdiri dari 3 parpol, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sedangkan pengusung Ganjar sejauh ini hanya ada 2 parpol, yakni PDIP dan P3. Juru bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi ikut mengomentari pernyataan Sekjen PDIP. Hasto Kristianto yang mengklaim PDIP dan Ganjar Pranowo dikepung dan dikeroyok koalisi besar pada Pilpres 2024 mendatang. Menurut Teddy, omongan Hasto justru merendahkan Ganjar Pranowo. Narasi _Ganjar Pranowo dikeroyok dan dikepung sebenarnya malah merendahkan Ganjar. Katanya lewat sebuah cuitan di akun Twitternya _Tedgus Jumat 18 Agustus 2023. Dirinya mengatakan bahwa seharusnya hal ini tak disuarakan oleh sejumlah pihak yang mendukung Ganjar. Bisa-bisa niat yang ingin menarik simpati malah berubah menjadi tarikan atau antipati. Apalagi yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden adalah partai politik. Kasihan Pak Ganjar kalau begini, ujarnya. Menurut Teddy, jika narasi yang disampaikan Hasto tersebut disampaikan pendukung Ganjar, maka hal tersebut bakal menjadi energi positif bagi kelompok pendukung lainnya. Ini menjadi energi positif kami melangkah dengan percaya diri, karena sebelumnya memang dengan kondisi Pak Ganjar dikeroyok ini justru memunculkan suatu solidaritas rakyat bantu Pak Ganjar, tegasnya. Sebagaimana diketahui, Hasto di berbagai kesempatan selalu mengklaim pihaknya dikeroyok koalisi Jumbo setelah Golkar dan PAN bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Prabowo Subianto bersama Gerindra dan PKB. Sementara itu, pengusung Anies Baswedan terdiri dari 3 parpol, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Sedangkan pengusung Ganjar sejauh ini hanya ada 2 parpol, yakni PDIP dan P3.